Lingkungan Cecil sendiri seperti apa sih masyarakat memandang transpuan gitu? Kalau aku sih melihat ya tergantung dari daerahnya sih, karena kalau misalnya kayak di daerah aku, masih di kampung aku itu masih kayak masih kayak open mind aja. Cuman kalau aku udah keluar kota nih ya, misalnya lihat kayak aku, pasti mereka tuh kayak aneh aja gitu loh. Apa sih ini, kayak masih banyak penolakan, diskriminasi, kayak teriakan-teriakan kasar gitu. Atau apa, cat-calling gitu. Iya. Kembali lagi di Balaka Podcast yang membahas masalah narkotika di Indonesia. Nah, hari ini luar biasa nih, ada tamu spesial di depan kita. Nah, mungkin masih banyak bertanya-tanya, wah siapa nih, tamu spesial kita. Nah, langsung saja mungkin saya beri kesempatan ya buat tamu kita buat memperkenalkan diri. Silakan. Hai semuanya, selamat malam. Malam ya? Malam ya. Okay. Kalau nontonnya malam, tergantung kapan dia uploadnya. Oke, every time deh, terserah ya mau kapan gitu nontonnya. Selamat. Ya pokoknya selamat. Perkenalkan, nama gue Cecil Virgincy. Itu nama malam ya, kalau nama sang nggak usah disebut. Oke, siap. Apa lagi? Iya, jadi sekarang kegiatannya apa sih, sebagai apa nih? Sekarang saya sebagai entrepreneur sih, saya punya salon kecantikan dan sekarang saya fokus di salah satu ajang beauty pageant, yaitu Miss Queen Indonesia sekarang. Oke. Apa namanya? Miss Queen Miss Indonesia. Queen Indonesia. Bentar lagi saya ini berangkat ke Bali untuk karantina. Udah jadi istilahnya udah finalis ya? Yes, bisa dijelasin nggak mungkin ke teman-teman apa sih itu Miss Queen itu? Miss Queen Indonesia itu kayak pemilihan Miss Indonesia gitu loh, beauty pageant yang dimana nanti yang juara 1, 2, 3 itu bakal dikirim ke internasional juga. Tapi di sini bedanya kita yang masuk di Miss Queen ini tuh semuanya komunitas LGBT atau transpuan aja. Yang laki-laki atau perempuan nggak ada yang masuk. Transpuan yang cantik. Iya, beauty kan? Iya beauty, karena cantik itu sebenarnya relatif sih ya. Intinya dia punya brain dan attitude yang bagus. Kalau beauty itu sih, aku pikir semua perempuan itu cantik, semua transpuan itu cantik. Gitu. Karena kecantikan sebenarnya itu dari hati saya, bukan dari face doang. Luar biasa. Nah, jadi Cecil di kegiatan ini di apa? Miss Queen. Mewakili daerah mana nih? Makassar, Sulawesi atau? Sekarang sih kita itu bawa nama doang kan, kayak nama pribadi. Sekarang nggak bawa provinsi, nggak kayak tahun lalu bawa provinsi. Sekarang bawa diri sendiri aja. Karena sekarang itu saya kan dari Sulsel, cuman semua provinsi itu banyak yang nggak ada perwakilannya, jadi kita cuma bawa nama sendiri aja. Oh, jadi membawa nama pribadi cuman tapi perlombanya itu se-Indonesia. Oh gitu, tapi nanti nggak ada, kayak biasa kan ada tuh label di sini. Iya, ada sasnya, tapi pakai nama doang. Oh, nama. Nama. Cecil Virgincy, 29 tahun, Miss Queen Indonesia. Tapi kalau perkenalkan diri, mention nama daerah nggak juga? Enggak sih, cuman Miss Queen Indonesia aja. Oh, oke. Gitu aja. Nah, terus gimana? Mungkin bisa cara mendukungnya atau gimana gitu? Kalau cara dukungnya itu kalian bisa masuk ke Instagram Miss Queen Indonesia, terus cari foto Cecil, ada tuh foto Cecil yang paling. Kira tadi cari foto seksi gitu. Oh, Cecil ya, maksudnya seksi. Meskipun gue seksi nggak usah seksi juga ya. Oke. Terus? Terus cari foto aku, kalian bisa like, share, and comment di situ. Itu untuk vote sosial media ya. Oke. Itu untuk tadi perkenalkan diri ya, terkait kegiatannya saat ini. Yes. Tapi seperti yang kita tahu, podcast kita kan membahas hal-hal terkait dunia nafsa nih. Yes. Nah, tentu ada alasan kenapa kita undang Miss, kalau kita sebutnya Sis Cecil ya. Yes, mau panggil sister, mau panggil Miss, mau panggil asal jangan abang-abang, cantik, jangan Akang. Jangan. Sedang nggak dipakai lagi. Si Cecil udah paten ini, paten. Nah, si Cecil. Nah, di sini kita mau bertanya nih, kalau transpuan kan, oke lah, transpuan itu
bukan hal baru di Yes. Indonesia sebenarnya. Udah lama banget. Tapi dengan perkembangan zaman sosial media itu bisa aja menjadi hal berbeda di pandangan Iya, masyarakat, bisa berubah, bisa banyak banget yang kayak cyberbullying gitu ya, kan di betul. sosial media. Nah sebenarnya kalau di lingkungan Cecil sendiri seperti apa sih masyarakat memandang transpuan gitu? Kalau aku sih melihat ya tergantung dari daerahnya sih, karena kalau misalnya di kayak di daerah aku masih di kampung aku itu masih kayak masih kayak open mind aja. Cuman kalau aku udah keluar kota nih ya, misalnya lihat kayak kayak aku, pasti mereka tuh kayak aneh aja gitu loh. Apa sih ini, kayak masih banyak penolakan, diskriminasi, kayak teriakan-teriakan kasar gitu. Atau apa, cat-calling gitu? Iya, verbal abuse gitu kan, yang kayak ya gitulah. Masih banyak banget yang mereka tuh nggak open mind tentang kehidupan transgender atau eksistensi seorang transgender. Mungkin dia ini sebenarnya cari perhatian sama Iya sih, kayaknya sih mereka kalau lihat transpuan cantik, ya otomatis lah ya, kayak mungkin mereka kayak kok cantik banget ya. Luar biasa. Iya, tapi sebenarnya kalau di kota seharusnya lebih plural ya, maksudnya bebas, maksudnya Iya iya, maksudnya tergantung dari daerahnya sih, karena kalau di daerah aku kan, di sana kan orang udah mengenal aku, orang udah tahu lah tentang diri aku, jadi mereka tuh kayak biasa aja. Kecuali kalau kayak udah berganti daerah yang di tempatnya belum ada, atau kayak di tempatnya itu kayak beda lah dengan fashion aku atau kayak gimana, langsung kayak wow. Berarti kalau di daerahnya Cecil udah cukup terkenal ya. Cukup, yes. Berarti benar cara kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang gitu. Karena nggak selama itu transgender itu dipandang negatif loh. Buktinya kita banyak dibutuhkan di masyarakat. Iya, saya rasa juga kalau kita kenal nggak mungkin lah kita kita membuli gitu kalau teman kita sendiri. Mungkin karena tidak kenal aja gitu kan. Nah, kalau sebenarnya kalau mungkin saya bisa ungkapkan dulu, waktu saya sempat kuliah di Bandung, saya pernah ikut kuliah namanya multikultur. Multikultur. Nah, dikasih tugas, kan di satu kelas saya itu mahasiswanya dari hampir seluruh Indonesia. Nah, sebelum libur kami disuruh cari tugas bagaimana sih di daerah kalian, bagaimana masyarakat memandang gender. Sepusing lah saya liburkan pulang ke Makassar. Gimana ya daerah saya memandang gender? Saya searching, saya riset. Ternyata luar biasa hasil riset saya. Ternyata khusus Bugis ya, ternyata Bugis itu banyak gender. Mengenal 5 gender. Iya, benar. 5 gender apa? Pertama ya laki-laki, perempuan, terus calalai, calabai, sama bisu. Nah itu akhirnya saya paparkan, presentasikan di kelas. Alhamdulillah diapresiasi baik sama dosen gitu. Bahkan ada yang mengkritik saya gitu, ternyata kamu ini yang boleh operasi kelamin. Terus justru dosen saya yang mengkanter, ini nggak ada hubungannya dengan kelamin gitu, ini gender, hal yang berbeda. Tapi walaupun itu sebenarnya kadang saling mengikut gitu. Tapi harus dijelaskan dulu dong, calalai itu apa, calalai itu silakan. Kalau saya rasa mungkin Mbak Cecil bisa menjelaskan. Iya, boleh. Kalau perempuan sama laki-laki udah lah kita tahu ya. Kalau calalai itu kayak perempuan ke laki-laki gitu kan. Istilahnya sekarang itu buci. Kalau yang buci, yang perempuan ke laki-laki kan. Kalau calalai itu yang kayak saya transgender. Kalau bisu itu biasa dikenal sebagai mereka itu orang suci lah bagi orang-orang kerajaan-kerajaan terdahulu kan. Dia tuh kayak penyambung ke dewa untuk kerajaan. Dia tuh kayak tangan kanan seorang raja. Berarti dia dianggap sakral ya? Iya, benar. Tapi jujur saya belum pernah melihat calalai. Kalau calalai pernah. Ini unik. Waktu saya masih SD SMP kalau nggak salah. Banyak sih. Tapi ada pengalaman unik. Saya duduk di teras rumah. Tahu kan dulu kita di kampung-kampung tuh ada mobil pengangkut beras. Dia jemput beras kita di rumah. Nah itu ada pengangkutnya tuh, kuling angkutnya. Ibu saya bilang, kau tahu nggak itu perempuan? Oh, saya kira karena secara fisik ini tidak terlihat seperti perempuan, ternyata itu perempuan. Tidak banyak orang yang tahu kalau dia perempuan sebenarnya. Apalagi kan kerjanya itu kan harusnya laki-laki dong. Bisa dia. Calalai tadi.
Nah, kalau bisu itu bagian saya belum pernah ketemu sih sebenarnya. Banyak. Pernah Sekarang ketemu? tuh bisu sudah mengerucut sih. Sekarang cuman ada di Segeri sama di Sopeng sama Bone. Udah mulai soalnya udah banyak yang sudah almarhum juga. Tidak ada penerusnya gitu. Ada sih, masih ada. Cuman udah kayak mengerucut, mengecil aja. Pernah saya lihat di Pangkep di mana lewat ya ada Iya, tulisan itu. ada di situ. Itu sepupu aku lah. Oh gitu. Berarti tahu kan nanti bisa diturunkan sama aku. jadi bisu gitu. Iya, bener. Tapi bisu itu nggak sembarangan orang loh. Mereka memang harus mendapat kayak mimpi gitu loh, ditunjuk sebagai bisu. Karena bisu itu nggak sembarangan. Mereka itu sakral. Dan lo tau nggak sih bisu itu kayak dia tuh nggak bisa dimakan benda tajam. Kebal. Kebal. Luar biasa, bisa dembus. Tapi ya oke lah. Berarti intinya culture kita di Sulawesi itu mengenal 5 itu gitu. Yes, tapi benar. Perkembangan zaman mungkin hal itu mulai memudar mungkin. Iya benar, soalnya kan orang-orang sudah kayak udah ke budaya kekotaan. Udah ini. Oke, nah sekarang mungkin saya masuk nih di bahasan berikutnya. Okay. Nah ini yang mungkin saya penasaran ingin tahu gitu, langsung ke orang pertama ingin saya tanya bahwa stigma dari teman-teman transpuan atau transgender itu di stigma masyarakat. Iya. Maksudnya stigma masyarakat terhadap transpuan itu mereka dianggap lekat dengan dunia narkoba. Apa betul seperti itu? Karena kasusnya kayak Lucinta Luna, Millen Cyrus yang baru-baru kan masih segar di ingatan Reva masyarakat. Alexa kemarin. Cuma dia kan nggak terlalu disorot soalnya kan dia bukan artis. Cuman dia teman-temannya semua Lucinta Luna, itu circle mereka ya. Circle mereka sih. Nah, menurut Cecil gimana melihat itu? Apa betul? Kalau menurut gue sih ya, menurut aku nggak usah gue. Nggak apa-apa, bebas lah. Menurut aku sih ya, nggak munafik sih, karena waktu itu aku juga pernah terjerumus, nggak muna ya. Iya, oke, saya hargai itu. Aku pernah terjerumus waktu itu, cuman alhamdulillahnya aku nggak sampai dijeruji, amit-amit ya Allah, untung sampai sekarang nggak sampai ke situ ya. Kalau menurut aku sih ya, untuk stigma masyarakat tentang transpuan yang lekat dengan narkoboy itu, kita anggap narkoboy ya. Menurut aku sih tergantung dari kepribadian mereka masing-masing, bagaimana mereka menanggapi circle pertemanan mereka kayak gimana. Meskipun circle pertemanan mereka itu kayak kebanyakan yang pakai narkoba atau obat-obatan begitu, tapi kalau misalnya kepribadian mereka masih bisa menjaga, masih bisa menahan dan masih bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, otomatis mereka nggak bakalan terjerumus dong. Karena banyak juga teman-teman aku transpuan yang kayak di Jakarta atau yang di Makassar lah, yang udah kota banget kan, yang hidupnya otomatis kayak dekat lah dengan narkoba itu, tapi mereka juga nggak ini, karena mereka tahu ini nggak benar, ini salah, dan aku pikir semua transgender itu sama aja dengan orang-orang normal di luar sana. Ada yang terjerumus, ada yang enggak gitu aja sih. Oh, jadi pada dasarnya ya ada seperti itu. Ada. Tergantung individu kita bagaimana. Tergantung individu, karena dia ngisap di depan kita ya, kalau nggak terpengaruh. Iya benar. Kalau udah geripek jangan semua sih. Iya benar, karena waktu itu teman aku pernah ada yang kayak gitu, yang sebelum aku mengenal itu kan, yang kayak misalnya apa sih lo ngapain sih? Bilang iya udah coba aja. Ih nggak ada yang takut nanti. Yang pernah dicoba apa? Narkoba. Ih, serem nih, sekarang kalau aku ingat tuh serem banget ya Allah, jangan sampai ke sana lagi. Kita bilang kan ya narkoba itu kan enak gitu. Enggak pokoknya. Tidak mungkin orang baik. No. Aku udah merasakan itu. Aku mencari sisi enaknya. Aku mencari sisi, di mana sih letak enaknya? Di mana sih letaknya? Enggak ada, coy. Oh, mungkin kurang banyak gitu. Enggak tahu soalnya. Malah kebanyakan banget waktu itu gue drop sampai 3 hari nggak bisa goyang. Letak enaknya di mana? Gue drop, gue menggigil. Biasanya habis itu baru. Enggak deh. Karena setelah itu gue normal lagi. Soalnya setelah drop itu gue langsung minum obat kayak obat demam, menggigil, jadi kayak orang sakit.
Efek pertama biasanya kayak gitu. Iya benar waktu itu. Jadi kayak aku tuh sekitar berapa bulan ya, soalnya kan pacar aku waktu itu karena gara-gara pacar gara-gara laki. Jangan sampai ini gara-gara cowoknya yang toksik nih. Iya benar, gara-gara cowok ini aku pernah pacaran waktu itu, dia tuh kayak bisa lah dibilang apa ya, kayak bandar gitu, soalnya banyak. Terus masih sama pacarnya sekarang? Enggak, no. Itu kejadiannya itu 2013 ke 2014. Ya, pacarnya Cecil, mantannya Cecil, hati-hati ya. Benar. Tapi sekarang udah nggak ada sih. Dia sekarang udah kayak daerah Kalimantan atau di mana gitu. Ya, Dia cepat nggak atau ada di sini. lambat. Iya Kalau dia benar. orang nggak berhenti itu. Benar. Mana dia udah kentara banget tahu. Kalau ngomong tuh kayak kayak orang kayak kentara banget kayak. Tapi kenapa bisa kepincut? Nggak tahu, mungkin karena apa ya, karena banyak duit coy, uang 100 juta aja dia kantongin. Oh my god, banyak banget. Gue waktu itu sampai nggak nyala, soalnya dibiayain sama dia. Jadi waktu itu masih inilah ya, masih ABG lah ya. Jadi iya, apalagi waktu itu masih labil. benar. Apalagi waktu masih labil, masih kayak mengenal apa sih ini, apa sih, kayak penasaran aja. Tapi syukurnya tidak sampai. Iya, syukurnya waktu itu, untungnya waktu itu pas habis dari Makassar itu kan di tengah jalan itu ada kayak sweeping polisi kan, penggerebekan. Kebetulan waktu itu aku yang megang nih, aku yang dibawa di tas. Dan waktu itu pas gue lihat polisinya di depan itu langsung gue buang di jalan. Dan waktu itu langsung kayak pacar gue marah gitu kan. Ngapain sih lo bang, kenapa kamu gak ngasih ke aku aja biar aku yang simpen? Enggak deh, nanti kalau itu didapat di lo, otomatis kita semua yang di mobil ini diambil dong, ditis, apalagi kan kita udah make di situ. Dilihat pas dibuang. Iya, untungnya kan masih jauh, aku lihat lampu-lampunya langsung dibuang. Bye. Padahal mungkin lampu-lampu sepeda. Enggak, emang beneran ada polisi di depan. Biasanya kan kalau mau begitu pasti parno lah. Iya, parno banget. Jadi waktu itu gue buang, dan setelah itu gue marahan, gue tengkar sampai putus. Kayak soalnya kan yang aku bawa itu kayak banyak banget gitu loh, harganya nggak main-main sih. Iya bener waktu itu. Jadi ya udahlah, setelah itu bertengkar, dan waktu itu aku udah janji sama dia jangan pernah panggil aku lagi, jangan pernah nyangkut pautkan aku lagi sama hal kayak gitu. Aku udah nggak mau lagi, dan aku udah mau stop di situ. Dan setelah itu benar-benar aku stop, nggak lagi. Soalnya tekoteknya nanti masuk ke amit-amit. Terus sekarang tidak ada pernah lagi yang ngajak gitu? No, pernah sih ada di belakangnya itu kan kayak laki-laki yang ini. Sekarang ada yang aktif teman pagi tapi udah lebih. No. Enggak, soalnya sekarang saya memilih, sekarang udah 29 tahun coy, udah milih circle pertemanan yang mana yang positif, yang mana udah milih-milih aja sekarang. Kalau misalnya udah gue lihat kayak ini enggak ada positifnya, nggak ada, udah baik gitu. Aku lebih ke situ sekarang, soalnya udah capek sih, udah 29 tahun itu kayak bukan umur yang muda lagi sih bagi aku. Sekarang aku udah fokus ke karir, fokus ke tujuan hidup aku, dan fokus ke kebahagiaan diri aku sih. Itu aja, fokus ke keluarga itu. Luar biasa, plus lagi. Benar. Ini masuk ya? Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya Cecil semakin usia bertambah sudah apa ya? Iya, sudah matang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus sadar dong. Soalnya kan kalau misalnya kita terjerumus di situ terus, yang repot itu pasti keluarga lah. Aku tuh nggak mau ngebebanin keluarga aku. Jadi ada orang yang keluarga gitu. Iya, ada keluarga yang harus melihat aku tuh dari sisi positif. Nah, Cecil, Sti kan tidak hanya masalah narkoba, pergaulan yang beresiko, minuman keras juga kan dianggap lekat lah, pergaulan bebas seperti itu. Sama juga terserah, maksudnya tergantung individunya atau memang bagaimana? Iya benar, tergantung. Dan alhamdulillah sekarang tuh aku kayak ngerokok itu aku nggak ngerokok ya. Aku tuh merokoknya kayak cuman di klub-klub doang sih, paling cuman masuk. Tapi ngerokok juga namanya? Iya, ngerokok cuman nggak yang aktif. Cuman cuman kayak di tempat klub baru merokok. Tapi kalau kita nggak pernah merokok terus merokok, ini pusing loh sebenarnya. Iya benar, cuman karena ala-ala doang. Iya. biar nggak kamseupai banget gitu kan di depan teman-teman. Oh gitu, berarti masih merasa
Cuman merasa bahwa komentar teman-teman ini penting gitu. Kalau misalnya di dalam klub itu ya apa ya, kayak gue harus apa sih, kayak terbuka aja gitu sama teman-teman, nggak usah yang sok-sok cantik banget. Kalau misalnya dia nawarin rokok ya udah gue ambil, soalnya kan udah di tempat ini, udah di tempat yang mau joget-joget, mau lepas gitu kan. Apanya mau lepas ini? Mau lepas aja gitu semuanya, mau hilangin beban kalau menurut aku sih. Iya. Itu tadi banyak, pokoknya kalau masalah transpon ini sebenarnya banyak juga stigmanya. Iya, banyak banget sih, cuman ini misalnya tato juga apalagi iya, gitu. Iya benar tato. Ini banyak banget tatonya, apa bisa dijelaskan ini apa gitu ya, di leher. Pasti kan ada makna apa? Kalau ini sih gitu. dari pembuat. Yang mana yang pertama? Yang aku buat pertama itu di tangan sih. Apa itu? Ini nama aku. Oh, nama dunia maya Cecil Regency. Oke, nama. Terus yang kedua? Yang kedua itu yang di dada ini. Apa itu? Kayak tulisan Arab kalau. Ini baca doa dulu sebelum dibuka, sayang. Apa? Kalau nggak bisa baca ini nggak bisa taruh bercanda. Siapa artinya? Kalau boleh dikasih tahu teman-teman. Kalau ini kan tulisan yang Arab itu sebenarnya. Baca dari kanan. Iya, ini. Tolong kameramen jangan di zoom, tolong. Nah, gue jelasin aja ya, nggak usah dibaca ya. Okay. Soalnya kan ini cuma nama-nama aja sih, nama-nama orang penting yang ada dalam hidup aku gitu. Bukan cuma bacaan-bacaan apa gitu, cuma nama-nama aja. Cuman gue tulis dalam bentuk tulisan Arab. Gitu. Kalau yang di leher itu cuman request dari yang bikin tato aja. Kayaknya dia kayak kamu bikin ini deh di leher, gue suka gitu. Tapi tukang tatonya yang request sih? Iya sih, aku tuh waktu itu kayak ya udah kalau kamu suka ya tuh ini aja. Tapi jujur li paling sakit tuh di leher, soalnya tipis kan ya? Tipis, sensitif, benar. Apa sih, gambar bunga apa? Gak tahu gambar apa. Mungkin gambar itu kali. Kayak gambar apa sih namanya? Obat nyamuk kali ya. Obat nyamuk, tapi ada love-nya itu di pinggir-pinggir. Mungkin dia lagi pikirannya berputar-putar, terus dia jatuh cinta sama aku. Maybe kayak gitu. Masih ada yang terlihat mungkin? No, tidak ada. Masih mau nambah? No. Gitu. Sakit. Sakit. Cukup deh. Soalnya udah banyak komen-komentar juga sih, ngapain sih kamu tato, kulit kamu cantik loh kamu. Tapi kan itu kan tergantung dari individu kan, dari kan menurut aku tato itu juga karya seni dong. Iya. Kita harus mengapresiasi orang-orang yang ada di bidang itu. Aku sih gitu aja menganggapnya. Iya. Kalau saya rasa sih tren tato zaman sekarang kan sudah banyak berubah, sudah apa ya? Ya itu tadi dianggap seni gitu. Beda kan zaman Orde Baru. Lagian tato sekarang udah bisa dikasih hilang, udah ada laser gitu? tato. Iya benar. Jadi tato itu sebenarnya udah nggak permanen lagi. Udah bisa dilaser. Tapi pasti hilang, masih ada bekas. No. Bisa hilang utuh. Oh, yang di laser itu? Iya, kayak cuman misalnya kita luka nih, ada luka cuman kayak gini-gini doang. Terus kenapa nggak dihapus ini yang di leher? Belum sih, nanti aja soalnya sakit. Sakit, mungkin lebih sakit tato tapi ada lah sakit-sakit. Tapi nanti deh. Sesi ini saya melihat salah satu transpon yang cukup totalitas ya menurut saya. Iya, luar biasa totalitas. Iya, benar-benar. Totalitas. Sudah di-upgrade juga. Ya benar. sudah di-upgrade. Sebagai mungkin bentuk ekspresi gender Cecil ya. Benar. Sudah full upgrade kayaknya atau masih ada yang mau di-upgrade nanti? Belum sih, masih ada lah. Tapi kalau yang satu itu juga banyak pertimbangan. Iya benar, banyak banget pertimbangan kalau yang satu itu. Cukup itu dulu ya, iya itu aja dulu. Sampai di umur 29 itu masih berpikir keras banget untuk itu. Masih jalani aja dulu. Iya, jalani aja dulu. Karena apa ya? Karena kita nggak tahu kehidupan seorang tuh kedepannya kayak gimana. Mungkin saat ini aku bilang nggak mau, tapi mungkin tahun depan, bulan depan atau kapan gitu langsung berubah pikiran. Kita kan nggak tahu. Tapi saya yakin jangan sampai nanti misalnya ikut Miss Queen nih.
kan pasti ada circle baru. Iya, yang benar. lebih advance, lebih pro nih istilahnya mungkin Iya, kan. Mungkin upgrade-annya lebih bagus. Bagus tuh gimana gitu, berapa kan contoh aja kan. Namanya Iya, kita nih dalam berkomunitas, anggaplah contoh untuk benar. anak sepeda gitu. Ah, Kita awalnya bawa sepeda standar, lihat nih bagus gitu. Di mana berapa harganya gitu. apalagi kan kalau untuk apa sih, untuk investasi diri sendiri sih Iya. nggak apa-apa ya, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri. Gue sih Tapi pas upgrade ini butuh berapa lama itu berpikir gitu? Oh, apakah memang sudah dicita-citakan terus oke lah ada kesempatan, ada financial juga akhirnya yang mana ini? apa sih? Yang mana? itu Kalau yang itu ya udah lama banget sih, semenjak aku tuh udah kayak merubah diri untuk bertransformasi untuk menjadi perempuan ya ceritanya. Otomatis kan perempuan itu harus ada ininya, harus rambutnya panjang, kesehariannya harus berpenampilan selayaknya perempuan. Jadi kalau misalnya nggak ada ini kayak ada yang kurang. iya, ada kurang banget gitu kan. Apalagi kalau kayak punya pacar, otomatis carinya gitu dah. Tidak ada pegangan gitu. Iya benar kan? Enggak ada beda hidup coy, itu nggak enak banget. Iya bener, aku tuh yang bikin aku insecurity aku tuh di sini sebenarnya dulu, yang kayak aku udah cantik, muka aku udah cantik, tapi kekurangan aku di situ. Jadi aku tuh berusaha untuk kapan ya aku bisa punya ini, kapan ya aku punya waktu untuk ini. Soalnya waktu itu aku tuh berusaha Tapi kayak ada konsultasi dulu gitu. iya benar, aku tuh mulai Dari sisi merubah. kesehatan mungkin. Iya benar, mulai 2000 apa ya, mulai bertransisi itu kan pas tamat SMA, mulai memanjangkan rambut, mulai suntik hormon. Tapi waktu itu kan kita di daerah-daerah tuh belum mengenal hormon banget, jadi kayak cuman KB doang kan. Sedangkan KB itu sebenarnya nggak bagus sih, harusnya hormon. Hormon itu yang kayak yang produk dari Thailand gitu, yang harus dipakai supaya membesarkan ini kan bisa. Itu ada efek sampingnya nggak itu hormon itu? Apa terapi hormon ya? Iya benar. Efeknya pasti ada dong. Apa itu? Kalau efek samping yang dibutuhkan kita itu ya kita feminin. Iya, maksudnya efek sampingnya. Efek samping Kalau ada yang negatifnya gitu mungkin. Kalau yang negatifnya itu ya apa ya? Paling kayak ginjal nanti itu kan obat-obatan. Oh, itu apa diminum? Ya, ada yang diminum, ada yang diinjek. Jadi harus rajin minum air putih. Biasa juga tulang kropos. Soalnya kan itu kayak menekan hormon testosteron kan, itu kan hormon estrogen, hormon perempuan yang diinjek, yang disuntikan atau yang diminum itu untuk menekan testosteron. Itu hormon berapa laki-laki. lama terapi seperti itu? Itu butuh waktu sekitar 6 bulan sampai setahun lah ya. Tapi udah selesai? Itu selama aku jadi transgender dan sebelum melakukan operasi yang di bawah itu, selamanya harus hormon. Karena kan kalau yang di bawah masih ada itu, kalau misalnya berhenti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kayak yang 5 tahun hormon itu percuma. Apa dia? Kalau misalnya gue berhenti, Dia perkasa lagi tuh bagaimana? iya benar, soalnya kan kita dasarnya laki-laki, Oke, coy. yeah. Hormon testosteron kita pasti bakal naik lagi kalau nggak ditekan. Makanya tuh yang kalau kalian lihat yang transgender atau transpuan yang cantik, kulitnya bagus, nggak berotot, dia pasti udah hormon. Dia hormon udah lama, udah perawatan banget itu. Jadi intinya itu untuk diri sendiri ya? Iya benar, soalnya kan kita memang mau seperti perempuan kan, jadi harus ngejalanin itu apapun resikonya, apapun nanti konsekuensinya kita harus nanggung. Intinya sekarang kita cantik. Kalau orang Cantik yang kenal perempuan. Cecil ya saya rasa udah mengakui lah ya. Iya benar. Bukan kaleng-kaleng lah. Tapi kalau masih orang yang nggak mengenal Cecil gitu, tadi kembali lagi ke stigma. Pengalaman paling buruk apa yang pernah Cecil alami terkait stigma atau apapun itu? Paling ini sih, Ya mungkin kayak kata-kata traumatik gitu. Kata-kata kasar aja sih. Kata-kata. Yang bilangin kamu itu pembawa bencana. Maksudnya itu pernah nggak ada orang seperti itu yang Ada, berkata pernah. secara personal? Ada, gitu? ada bener. Malah di kampung, daerah-daerah gitu loh.
Terus dasar ini apa sih yang bahasa Bugis nih? Gak usah disebut intinya. Kamu tuh pembawa bencana. jawaban Cecil apa? Aku tuh waktu itu cuman diam aja sih. Aku kan orangnya kayak waktu itu masih kayak ya udahlah sabarin aja. Lagian juga kalau misalnya dibesar-besarin di sini nanti makin runyam kan masalahnya. Soalnya kalau aku bertengkar tuh nggak suka kalau cuman main mulut aja, harus main fisik. Kita kan masih laki, coy. Oke, saya rasa luar biasa ya pengalaman Cecil juga. Saya rasa merubah diri sampai titik ini tuh perjalanannya panjang dan tentu banyak modal juga. Berarti totalitas gitu. Pengorbanan itu udah banyak itu banget mungkin sih. yang orang tidak lihat gitu. Iya benar. Dalam artian orang masing-masing punya pandangan lah ya. Iya, Tapi mungkin ya kalau memang. Nah, oke, terakhir mungkin ada nggak Cecil pesan-pesan yang mungkin disampaikan kepada masyarakat umum terkait eksistensi dari transpuan di Indonesia? Jadi buat orang-orang di luar sana yang masih menganggap transgender atau transpuan itu yang melihatnya dari stigma negatifnya doang, stop lah ya. Karena banyak sekali teman-teman transpuan di luar sana yang memiliki potensi, yang memiliki bakat, yang memiliki kreativitas, yang bisa diandalkan di mana-mana gitu loh. Contohnya kayak banyak mereka yang sukses di bidangnya masing-masing, kayak perias, makeup artist kan, kayak wedding organizer, kayak salon kecantikan, banyak lah mereka yang sukses. Jangan kalian cuma melihat oknumnya yang kayak cuma 1-2 orang aja yang melakukan hal-hal negatif terus kalian menyamaratakan. Generalisir. Benar. Kita itu sama dengan kalian. Kita punya orang-orang yang negatif dan punya sisi positifnya juga pastinya kan. Dan saya yakin teman-teman transpuan di luar sana itu, saya yakin mereka tuh ingin dilihat positif lah ya. Nggak ada mereka dianggap diakui dan nggak mau dikucilkan kayak gitu sebenarnya. Cuman karena 1-2 orang aja kita kan nggak bisa merubah kayak karakteristik seseorang kan, perilakunya, karena kita nggak bisa tahu mereka perilakunya seperti apa. Jadi please lah untuk semua orang-orang yang di luar sana, stop menganggap transpuan itu bahwa mereka itu hanya membawa stigma negatif. Oke, luar biasa sekali. Cecil, terima kasih atas waktunya sudah mau hadir di Balata Podcast. Sangat bisa memberi pandangan baru bagi kami juga dan mungkin teman-teman yang menonton podcast ini. Oke, teman-teman, saya rasa cukup waktunya kami bersama Cecil. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Kenapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan mengapa aku begini. Jangan mempertanyakan. Yo.